Selamat malam, selamat berbakti. Kita akan segera mulai kebaktian doa kita dari Gereja Baptis Independen Indonesia Salam 3 Karangtengah. Kita akan memuji Tuhan dari nomor 113 dari nyanyian pujian kita 113, Salib Jalan Hidupku. Salib Jalan Hidupku. Ku hendak pergi ke negeri yang kekal. Ya, salib jalan hidupku. 113. Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Ku hendak pergi ke negeri yang kekal, ke surga hendak pulang. Takkan tercapai, takkan ku sampai, bila salib tak ku pandang. Salib jalan hidupku, salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Juru selamatlah meninggalkan jejak dengan tanda darahnya. Jalan itulah ke negeri Baka, rumah Bapa yang mulia. Salib jalan hidupku, salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Jalan dunia ku tinggalkan segera, takkan lagi ku tempuh. Karena Tuhanku telah memanggilku masuk rumahnya yang teguh. Salib jalan hidupku, salib jalan hidupku. Sungguh indahlah menuju surga, salib jalan hidupku. Iya. Baik, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang di surga, terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Kau sudah memberkati kami, sehingga kami boleh Kau berikan kesempatan dapat berkumpul kembali di dalam baktian doa. Berkati saudara kami yang bisa mengikutinya secara live dimanapun mereka berada, tempat mereka masing-masing, biarlah senantiasa dalam berkat dengan Tuhan. Ataupun yang mengikutinya di jam-jam yang lain, Tuhan berkati mereka. Dan biarlah berkat Tuhan berlimpah pada mereka, khususnya pada masa-masa seperti ini. Biarlah kami semua tetap sehat di dalam berkat dan lindungan Tuhan. Dan Kau memimpin kami Bapa dalam baktian doa ini dari awal sampai akhirnya. Hanya nama-Mu kami puji dan kami muliakan. Dan nama anak Yesus Kristus dan bersama kami berdoa. Amin. Baik, kita akan menyanyikan satu lagu lagi. Kita buka lagu kita nomor iya, nomor 117. 117. Ya. 117. Pujian kita Yesus kasih padaku. 117. Yesus kasih padaku. Alkitab memberitahuku. Ya. 117 nyanyian kita Yesus kasih padaku. 1, 2, 3. Yesus kasih padaku, Alkitab memberitahuku, walau ku kecil lemah, tapi Yesus kasihlah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yesus mati bagiku, surga buka pintumu,
hutang dosa terhapus, aku sudah ditebus. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Yesus selalu sertaku, sepanjang jalan hidupku, nanti ku bersamanya dalam surga yang indah. Yesus Tuhanku, kasih padaku, kasih padaku, Alkitab memberitahu. Ya. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Iya. Kita buka Alkitab kita dari 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal 4. 2 Timotius pasal 4. Ya, 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10. Lihat aja. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10 ya, karena 2 ayat sedikit ya. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10 saya akan bacakan. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Nah, itu ya. Jadi ini 2 ayat dari ayat 9 dan 10 dari pasal 4. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan 10. Nah, jadi ini adalah surat Rasul Paulus kepada Timotius ya. Timotius itu siapa? Yaitu teman sekerjanya ya. Dari teman-teman yang lain, rupanya Timotius ini adalah teman sekerja yang masih muda ya, dan dia dipercayakan oleh Rasul Paulus untuk melayani di Efesus ya, sebagai gembala di sana atau pendetanya di kota Efesus. Dan ini adalah surat Paulus dari dalam penjara ya. Kira-kira sepertinya dia sudah tahu akan segera dihukum ya oleh Kaisar Nero ya, kalau kita lihat dari ayat yang ke-6 itu ya, pasal 46 itu, terus mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan ya, dan seterusnya itu. Jadi sepertinya memang Paulus sudah menyadari bahwa umurnya tidak akan lama lagi. Nah, kemudian dia ngirim surat kepada Timotius sebagai teman sekerjanya dan sedikit ya curhat gitu ya pada Timotius ya, teman sekerja ini walaupun masih muda ya. Dikatakan di situ oleh Paulus, berusahalah supaya segera datang kepadaku. Artinya bahwa rupanya Paulus ini sangat memerlukan ya kedatangan Timotius ya sebagai teman sekerja. Biar bagaimanapun ya, Paulus itu di penjara ya, kebebasannya itu ya terbatas ya. Dia tidak bisa kemana-mana. Walaupun dia bisa kirim surat kepada jemaat di Filipi ya supaya tetap bersuka cita dan segala macam. Tetapi biar bagaimanapun ada hal-hal yang membuat Paulus juga merasa ya tidak bisa apa-apa, dan mungkin ya sedikit dia depresi ya, sehingga dia harus bilang kepada Timotius supaya berusahalah supaya segera datang kepadaku. Artinya kedatangan dari si Timotius itu sangat diharapkan sekali kepada Paulus ya, sangat diperlukan oleh Paulus. Kenapa ya? Karena memang itu tadi, dalam penjara
Jangan kita bayangkan penjara seperti sekarang ya, yang zaman dulu itu penjaranya sangat berbeda sekali. Saya pernah jalan-jalan ke Kota Tua ya, di Jakarta itu ada namanya Kota Tua. Nah, itu dulu banyak rumah-rumah peninggalan waktu zaman Belanda itu. Di situ rumahnya besar-besar, di bawahnya kita dikasih tahu bahwa itu dulu di bawah rumah itu ada seperti ruangan ya, yang dipagari sama pagar besi, tapi juga masih ada bola-bola besi. Nah, itu dijelaskan bahwa ini penjara, bola besinya gunanya untuk apa? Yaitu untuk ngikat tahanan itu ya, dengan bola besi itu kasih rantai sehingga kalau dia mau kemana-mana nggak bisa jauh-jauh ya, sebatas panjangnya rantai karena bola besi itu sangat berat ya. Jadi itu bayangan waktu zaman penjajahan ya. Dan Paulus juga kita bisa bayangkan ya, penjara di Roma itu ya nggak senyaman seperti sekarang ya. Orang di penjara ya bisa ada AC-nya ya, bisa tempat tidurnya bagaimana gitu. Nah, kalau dulu memang sangat susah ya, sampai Paulus juga pernah bilang pada teman supaya membawa jubahnya ya, karena memang sangat dingin itu di sana. Dan di sini dia mengatakan bahwa berusahalah supaya segera datang kepadaku. Nah, itu dia bilang kepada Timotius. Efesus, Roma itu kan cukup jauh itu. Tapi Paulus sangat berharap kedatangan Timotius ya. Karena memang Timotius adalah teman sekerjanya yang dia ajak waktu perjalanan penginjilan yang kedua ya. Dari Timotius masih muda, itu diajak untuk melayani Tuhan, dan Paulus sudah sangat percaya, yakin bahwa Timotius itu walaupun masih muda tetapi dia betul-betul sungguh-sungguh dalam melayani Tuhan ya. Dia sudah teruji lah dari Timotius itu, sampai Paulus juga menempatkan Timotius di dalam jemaat di kota Efesus itu. Nah, jadi itulah ya kerinduan Paulus untuk kepada Timotius supaya dia datang ya, menemani ya. Jadi boleh ditemani, orang penjara itu boleh ditemani sama teman-temannya Paulus, bisa itu ya. Dan yang menjadi alasan dari Paulus sangat berharap ya kedatangan Timotius itu adalah ayat yang 10 itu, karena Demas telah mencintai dunia ini. Nah, jadi alasannya Paulus berharap agar Timotius datang menemani dia di dalam penjara itu di Roma, karena Demas. Ya, Demas ini siapa ya? Demas adalah teman sekerja juga ya, sama-sama pelayan Tuhan. Jadi alasan Paulus minta Timotius datang menemaninya karena Demas dikatakan telah mencintai dunia ini. Nah, emang nggak boleh mencintai dunia? Ya boleh-boleh aja, tetapi di sini bukan mencintai dunia itu dunia dalam gambaran apa ya yang kita kenal ya, tapi biasanya kalimat seperti ini itu adalah ketika seseorang ya seperti Demas, Timotius dan Silas teman-teman yang lain itu dalam pelayanan tetapi meninggalkan ya pelayanan itu dan melakukan sesuatu yang lain ya, mungkin ada pekerjaan yang lebih menarik ya, atau diajak teman untuk berusaha berbisnis, atau melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan ya. Itulah salah satu dari itu. Rupanya istilah Paulus itu bahwa Demas telah mencintai dunia ini ya. Satu alasan kenapa Paulus berharap Timotius itu datang ya ke Roma menemani dia ya, karena Demas telah mencintai dunia ini. Artinya bahwa Demas tidak bisa lagi diajak bersama-sama di dalam pelayanan karena hatinya sudah tidak dalam pelayanan, tetapi hatinya sudah mencintai dunia ini ya. Artinya hatinya itu nggak melayani lagi, tetapi mau mungkin berbisnis ya dan segala macam. Yang jelas hatinya Demas itu sudah mencintai dunia dan tidak lagi hatinya ada dalam pelayanan ya. Mungkin ya Demas melihat, aduh di penjara nggak enak nih,
menyampaikan firman Tuhan, tapi di penjara. Kita ingat tuh pengalaman kemarin ya, Petrus, Yohanes malah nolong orang yang lumpuh itu, yang udah 40 tahun lumpuh, tapi malah ditangkep ya kan, malah diomelin sama ahli-ahli Taurat dan segala macam itu. Berarti bukan yang benar. Ya mungkin Demas melihat seperti itu, bagaimana Paulus udah sungguh-sungguh melayani, tapi justru kok di penjara ya. Nah, mungkin seperti yang mempengaruhi Demas kembali ya, kembali kepada mungkin pekerjaannya yang dulu sebelum dia bertobat ya. Jadi dia kembali, istilahnya tuh Paulus bilang mencintai dunia ini ya. Jadi sudah orientasinya tidak ke sorga maksudnya ya, ke dunia. Ya itu macam-macam tafsirannya ya, bisa dia kembali ke pekerjaannya ya, entah sebagai pedagang dan segala macam itu. Pokoknya hatinya udah tidak lagi di dalam pelayanan ya, menyampaikan firman Tuhan. Padahal dia hamba Tuhan loh itu Demas ya. Dia itu betul-betul teman sekerja Paulus dalam menyampaikan firman Tuhan. Jadi salah satu itu satu alasan kenapa Paulus berharap Timotius datang ya menemani dia di Roma. Nah, alasan kedua apa? Kedua adalah Demas dikatakan mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Nah, itu. Jadi alasan kedua, selain Paulus bilang dia mencintai dunia ini, tapi juga dia tega. Kan tega kalau bahasa Jakarta bilang kan tega ya. Meninggalkan Paulus yang dalam penjara. Coba bayangkan. Di penjara itu ya, temennya itu nggak banyak ya. Biasanya dia itu di dalam satu ruangan itu terus-terusan setiap hari di situ hanya begitu-begitu, itu betul-betul sangat memerlukan teman ya. Ya entah itu teman ngobrol lah atau segala macam. Tapi justru Demas di mana Paulus membutuhkan, malah dia meninggalkan Paulus ya. Tega sekali Demas. Paulus membutuhkan teman dalam penjara, tapi justru Demas meninggalkan Paulus ya. Jadi waktu-waktu di mana Paulus betul-betul sangat berharap ya bisa ada teman ngobrol, teman untuk saling berbicara, saling mengeluarkan isi hatinya ya. Tetapi justru malah ditinggalkan. Ya tadi penyebabnya kenapa Demas sampai meninggalkan Paulus ya. Karena tadi apa? Dia mencintai dunia. Kalau dia tidak mencintai dunia, mencintai Tuhan, dia pasti akan tetap menemani Paulus ya. Ketika Paulus senang ya, dia temani, menyampaikan firman Tuhan. Ketika Paulus susah, dia juga tidak akan meninggalkan Paulus. Nah, teman sekerja ya. Tapi rupanya ketika orientasinya, hatinya sudah tidak ada dalam pelayanan, nah itu sangat mudah sekali ya. Dia tidak mencintai Tuhan, tetapi mencintai dunia ini. Makanya langkah selanjutnya Demas meninggalkan Paulus. Kenapa? Karena memang Demas kan bukan tahanan ya. Dia hanya teman Paulus, menemani. Jadi dia meninggalkan Paulus itu ya. Jadi inilah kenapa Paulus sampai mau menyuruh Timotius untuk segera datang menemani Paulus. Dia sangat butuh sekali teman sekerja dalam pelayanan. Jadi kita jangan berpikir ya, mentang-mentang udah pelayan Tuhan, udah pendeta pasti imannya kuat aja ya, hatinya pasti kuat, nggak masalah tuh. Datang betul-betul masalah kiri kanan depan belakang, namanya hamba Tuhan pasti kuat. Belum tentu nih Paulus aja ya, walaupun dia rela di penjara, tetapi biar bagaimanapun Paulus sama seperti kita, sama-sama manusia ya. Dia juga membutuhkan penghiburan, ya, membutuhkan teman dan segala macam. Tapi ternyata ketika dia sedang butuh, malah ditinggalkan ya oleh teman sekerjanya, yaitu Demas ya. Karena Demas mencintai dunia ini dan meninggalkan ya Paulus. Jadi Timotius, mengapa kamu saya suruh datang? Ini loh si Demas ini nih. Dia sudah mencintai dan meninggalkan aku. Nah, yang ketiga, kenapa
alasan Paulus ingin supaya Timotius untuk datang ya menemani dia karena Demas ya mencintai dia ini dan meninggalkan aku, ia telah berangkat ke Tesalonika. Jadi Roma dan itu jauh. Nah, jadi rupanya karena Demas mencintai dunia ini, dia meninggalkan Paulus tapi perginya ke Tesalonika. Nah, Tesalonika itu kan ada jemaat di sana, tapi dia bukan ke sana. Bukan mau melayani rupanya. Nah, di Tesalonika itu Demas ya tafsirkan itu Tesalonika karena dia mau berbisnis ya kan. Nah, juga dia mau berbisnis. Kenapa? Kalau dia memang mau melayani di jemaat Tesalonika, nggak mungkin dia mencintai dunia ini ya. Pasti dia masih mencintai Tuhan. Ya nggak tahu lah. Apakah memang dia alasan sama Paulus supaya Paulus izinkan dia meninggalkan dia dan pergi ke Tesalonika, pura-pura mau melayani di jemaat sana, ya kita nggak tahu. Yang jelas Paulus sudah tahu hatinya sampai dia mengatakan kepada Timotius bahwa saya sudah datang sini karena Demas mencintai dunia ini dan meninggalkan aku, dia pergi ke Tesalonika. Kalau kita tahu kota Tesalonika selain memang sudah ada jemaat ya, di sana yang Paulus sudah buka ya jemaat berdiri di sana, tapi juga kota Tesalonika itu terkenal dengan kota bisnis ya, kota perdagangan. Jadi kalau kita lihat di Indonesia itu seperti ya Jakarta ya, Surabaya, karena kota di tepi pantai itu Semarang ya, dimana zaman dulu tuh perdagangan ya mulai dari pantai itu, tepi pantai datang segala macam kapal ya, di situ perdagangan tuh sangat berjalan sekali kalau sudah ada di sana, paling ramai itu kalau di pantai. Nah, begitu juga kota Tesalonika ya, terkenal dengan perdagangannya. Yang jelas, Demas ke Tesalonika itu bukan ya untuk melayani jemaat di sana, tetapi dia melakukan hal yang lain. Kalau dia melayani pasti Paulus senang ya, walaupun dia ditinggal. Tapi karena Paulus tahu bahwa Demas ke sana bukan untuk melayani, tapi karena dia mencintai dunia, makanya dia meninggalkan Paulus pergi ke kota Tesalonika, di mana kota itu menjanjikan ya, menjanjikan untuk berbuat pekerjaan bisnis itu pasti akan maju gitu ya. Jadi itulah kenapa Paulus tidak bisa menahan ya, namanya juga Demas itu cuman teman sekerja ya, bukan tahanan seperti Paulus, ya mau dia itu ya, tetapi katanya gitu ya, ketika teman lagi susah, harusnya Demas itu nggak berbuat seperti itu. Ya harusnya dia teman susah sama-sama, senang sama-sama. Tetapi di sini malah teman lagi susah, malah dia pergi. Itu pun perginya bukan mau melayani, tetapi perginya karena dia mencintai dunia ini. Dan juga perginya sudah ketahuan ke kota, di mana kota itu kota bisnis ya, Tesalonika itu. Nah, itulah alasannya kenapa Paulus sampai minta ya kepada Timotius untuk menemani dia ya. Jadi Paulus sangat percaya ya kepada Timotius bahwa ketika dikasih alasan seperti itu, Timotius diharapkan Paulus juga mau berangkat ya ke Roma untuk menemani dia, menghibur ya, menjadi teman curhat dan segala macam dan lain-lain. Jadi itulah kehidupan pribadi Paulus. Jangan kita menganggap mentang-mentang dia rasul, ya mentang-mentang dia pelayan Tuhan, nggak butuh-butuh seperti itu. Enggak ya, sama seperti kita, dia juga dia punya hati sama seperti kita. Kadang-kadang hatinya itu senang, kadang-kadang juga ada hati yang terenyuh, ada juga hati yang merasa ya kesepian ya. Nah itulah, nah makanya Paulus curhat kepada Timotius, ayo kesini, sini. Nah, karena teman kita itu si Demas ya sudah mencintai dunia ya, dia sudah pergi meninggalkan aku ya, ke Tesalonika lagi perginya ya, jadi kamu datanglah ke sini menemani. Nah itu ya, jadi hamba Tuhan ya butuh seperti itu ya, apalagi kita semua. Apalagi saya dengar nih kemarin ada yang cerita
wah saya kena virus corona positif katanya. Isoman di rumah itu ya. Tahu nggak Pak Iwan katanya gitu. Nggak ada yang mau bantu katanya gitu ya. Nggak ada yang mau nolong. Semua pada takut katanya. Saya juga takut ya. Biasa orang kalau ketika itu juga takut. Sendiri. Minta tolong sama orang nggak bisa ya. Kampungnya itu kan apa di lockdown ya. Maksudnya ditutup. Jadi ya dia makan hanya berharap pemberian orang. Pemberian saudara itu pun nggak boleh masuk ya. Makan terus digantung ya di pintu. Tadi ambil sendiri. Dia pesan makanan pakai Gojek pun ya seperti itu, yaitu kalau masih ada duit ya. Kalau nggak ada gimana ya. Nah, akhirnya dia memang dulunya dia sekolah minggu ya, anak sekolah minggu. Terus dia bilang, wah akhirnya dia ingat ya, minta tolong cuma sama siapa ya, kalau bukan ke atas kemana lagi ya, ke samping kiri kanan udah gak bisa ya kan, nggak ada yang mau bantu ya. Akhirnya dia ke atas ya, minta tolong sama Tuhan ya, berharap sama Tuhan. Nah, setelah menjadi seperti itu, akhirnya dia sembuh ya, udah sembuh dari positif itu. Jadi banyak itu yang cerita, sedikit sebagian kecil ya, tapi banyak juga seperti, dan bahkan nggak tertolong. Nggak kita lihat di WA, di internet, ya tolong dong itu bantu, rumahnya di sini sini sini, dia susah ya, orang tuanya kena positif, bapak ibunya positif, anaknya enggak, tapi anaknya nggak bisa makan. Kenapa? Karena orang tuanya nggak bisa masak ya, karena orang tuanya sakit. Jadi minta tolong lah itu supaya diantarkan makanan ya sama teman-teman yang deket situ. Jadi banyak seperti itu. Jadi bahwa hubungan sosial itu sangat penting. Itu manusia seperti biasa. Hamba Tuhan pun ya juga sama seperti Paulus ini. Dia juga butuh teman ya, ketika dia susah apalagi di penjara. Kok malah ditinggalin sama si Demas? Karena Demas mencintai dunia, meninggalkan Paulus, perginya ke Tesalonika lagi untuk pergi dalam hal yang lain ya, bukan untuk melayani Tuhan. Makanya dia minta kepada Timotius supaya menggantikan ya posisi Demas ini sebagai teman untuk bicara, karena sebentar lagi dia akan tahu bahwa dia akan dihukum mati ya sama Kaisar Nero. Jadi masih ada waktu nih, mungkin dia mau curhat, dia mungkin kasih bekal-bekal pelayanan kepada Timotius segala macam. Itu diperlukan sekali ya, dia butuh teman itu. Jadi Paulus berharap Timotius segera datang ya. Begitu juga dengan kita ya, jangan sampai kita kalau tahu ada teman ya, ada saudara itu sendiri, kita pura-pura nggak kenal, pura-pura lupa ya. Harus segera bantu dia. Kalau nggak bisa bantu dengan dana, ya dengan doa, dan juga dengan hadir ketika dia memerlukan tong sampah kalau kita ya. Apa itu tong sampah? Ya jadi pendengar yang baik, dia ngomong apa kita dengerin itu ya. Kita sebagai tong sampah aja ya, untuk dia curhat segala macam kita dengerin. Nah itu sudah membantu ya. Jadi itulah gunanya ya, teman itu harus ada di saat teman kita susah, dan juga nggak hanya waktu senang kita ada, susah pun kita juga hadir sama-sama mereka. Nah itu sudah menolong ya, membantu. Apalagi sekarang nih pada teman-teman kita yang susah ya, yang kena virus corona ya, ketika dia WA ya telepon jangan ditutup ya, dengerin dia mau ngomong, mungkin dia sepi itu ya. Dan apa yang dia butuhkan ya kita usahakan untuk memberikannya ya, seperti Paulus kepada Timotius ya, supaya Timotius datang menghibur Paulus juga ya. Oke, kita muji Tuhan. Kita buka pujian kita nomor nomor, saya lihat dulu ya. Ya, 111 ya, nomor 111. 111, Yesus Juru Selamat. 111. Dan nyanyian pujian kita 111, Yesus Juru Selamat. Kita sudah mendengar ya. 1, 2, 3. Kita sudah mendengar
Yesus Juru Selamat, mari jadikan tenar. Yesus Juru Selamat, ya kabarkanlah cepat pada orang yang sesat. Tuhan telah beramanat, Yesus Juru Selamat. Hai samudra masyurkan, Yesus Juru Selamat. Yang berdosa yakinkan, Yesus Juru Selamat. Hai buana bersyukur, kelepasan telah dekat. Hai gelora mendebur, Yesus Juru Selamat. Di tengah riuhnya perang, Yesus Juru Selamat. Tuhan hidup dan menang, Yesus Juru Selamat. Nyanyikan dengan tenang pada yang menanggung berat. Nyanyikan dengan senang, Yesus Juru Selamat. Suara angin menderu, Yesus Juru Selamat. Bangsa-bangsa berseru, Yesus Juru Selamat. Keselamatan yang penuh, berkelimpahan berkat, kemenangan yang teguh, Yesus Juru Selamat. Iya, baik. Kita akan doa syafaat ya, tapi nggak ditayangkan secara live, dilakukan di rumah masing-masing ya. Hanya beberapa doa yang saya ingat aja, kita berdoa untuk bangsa negara kita ya, agar Tuhan semakin memberkati, terutama masalah virus corona ya, masalah vaksin ya. Jadi rupanya berita negara kita ini yang positif itu kalau di statistik itu nomor 1 ya, tertinggi di dunia loh, nomor 1. Wah, itu berita yang kurang menyenangkan ya, bukan nomor 1 prestasi tapi nomor 1 yang positif corona ya. Kita doakan supaya negara kita ini bisa mengatasi dengan baik ya, sehingga kita dapat kembali normal, terutama yang divaksin supaya mereka juga segera melakukan vaksin ya, supaya semakin banyak yang divaksin, nah nanti semakin banyak orang yang kebal terhadap virus corona, sehingga mereka bisa berkurang itu yang positif kena virus ya. Dan kita juga nih yang masih sehat, biarlah Tuhan juga memberkati, tetap sehat ya, agar kita juga tetap bisa melakukan segala kegiatan dengan baik. Nah, kita doakan itu pemerintah kita ya, para pekerja, baik itu tenaga kesehatan, begitu relawan dan segala macam lah yang terlibat, supaya mereka juga Tuhan berikan kesehatan ya, dan kekuatan yang dari Tuhan. Nah, kita berdoa juga untuk jemaat kita ya, supaya Tuhan semakin memberkati ya. Kalau ada yang kurang sehat, biar Tuhan tetap menyembuhkan kesehatannya ya, baik yang di Salem 3 maupun di Salem 2 ya, di Keduren, supaya di sana pun jemaat tetap dikuatkan Tuhan ya, walaupun sama-sama tidak bisa berbakti secara offline ya, tapi secara online. Nah, kemudian kita berdoa juga untuk yang kehilangan pekerjaan ya. Nah, apalagi di masa PPKM darurat ya, banyak yang mungkin pekerjaannya di rumah, tapi juga mungkin ada yang langsung ya diberhentikan ya sama bos-bosnya ya. Doakan supaya mereka tetap dalam berharap kepada Tuhan, dan Tuhan juga tetap memberkati mereka ya, dan memberikan pekerjaan yang baru. Itu juga kita berdoa ya untuk umat kita, mungkin
ada yang masih kurang sehat ya, yaitu kurang kesehatannya, juga anak-anak yang udah mulai masuk sekolah kembali ya, dan masih sekolahnya itu online ya, biar mereka juga nggak bosan ya, baik itu anak-anaknya maupun guru-gurunya ya, biar mereka juga tetap semangat di dalam belajar. Nah, itu aja yang saya ingat ya. Silakan tambahkan masing-masing pokok doa di tempat masing-masing ya. Yang penting habis ini berdoa ya, jangan langsung tidur ya, doa dulu. Habis itu baru boleh istirahat ya. Dan untuk hari Minggu nanti ada pengumuman selanjutnya ya, akan diumumkan melalui WA ya, WA jemaat. Itu aja pokok doanya yang saya ingat. Silakan tambahkan ini di tempat masing-masing ya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan memberkati kita.